bagian penting ya yang menghasilkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan lain, ya, hampir praktis sebagian besar dihasilkan dari tanaman-tanaman yang ada di permukaan bumi ini. Dan nanti pada saatnya ketika kita kembali ke akhirat, ya, kita juga akan mendapatkan taman-taman surga, ya, ketika kita kemudian senantiasa berperilaku baik dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat sekalian, jelas ya betapa sesungguhnya interaksi kita dengan tanaman itu merupakan sesuatu interaksi yang abadi. Dan tentu ketika Tuhan menciptakan tanaman dan menghadirkannya sebagai salah satu komponen penting dalam kehidupan di muka bumi ini, ada peran-peran penting ya yang kemudian dia menjadi salah satu syarat keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan terkait dengan itu maka Allah Tuhan Yang Maha Esa juga memberikan amanah kepada kita untuk memelihara alam semesta, termasuk di dalamnya adalah memelihara agar tumbuh tanam yang ada di muka bumi ini terjaga, terpelihara, sehingga dia mampu menopang kehidupan kita dengan baik. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia terkadang juga berdampak kepada menurunnya populasi tanaman dalam kehidupan di muka bumi ini, ya, sehingga areal hutan yang menjadi salah satu basis tanaman yang menopang kehidupan di muka bumi pada hari ini kita mendapatkan juga jumlahnya semakin berkurang. Ya, bahkan di Indonesia kita mendapatkan kondisi yang demikian rupa. Sehingga kemudian kita juga mulai merasakan dampak ya dari berkurangnya populasi tanaman itu sendiri. Ya, ada dampak-dampak negatif yang mulai muncul. Kemudian ini tentu menjadi sebuah pemikiran bagaimana kemudian kita menjaga populasi tanaman, bahkan kemudian menanami kembali muka bumi ini dengan berbagai macam tanaman supaya dia bisa mendukung kehidupan kita. Ada tulisan yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti sempat dibuka silahkan di situsnya BBC Indonesia. Di situ ada sebuah artikel dengan judul apa yang akan terjadi jika semua pohon yang ada di dunia menghilang. Nah, ini mungkin ekstrim lah gitu ya. Tapi mungkin kita juga perlu membayangkan kondisi itu gitu. Sehingga kemudian dengan kondisi seperti itu kita kemudian bisa terdorong ya, kemudian bahkan tergesa untuk kemudian menanam kembali, menghijaukan muka bumi ini. Dan di situ disebutkan bahwa salah seorang dosen lingkungan dan analisis di Universitas Bangor di Wales, Isabel Rosa, ya, beliau menyampaikan jika kita menyingkirkan semua pohon di muka bumi ini, maka kita akan hidup di sebuah planet yang mungkin sebenarnya dia tidak bisa menopang kita lagi. Ya, artinya kalau secara kasar mungkin kalau semua pohon itu kemudian musnah, maka sesungguhnya kehidupan di muka bumi ini juga akan musnah. Ya, kata beliau akan ada kepunuhan besar-besaran dari semua kelompok organisme, baik secara lokal maupun global. Nah, di situ dijelaskan berbagai aspek ya dari berbagai dimensi tentang peran penting tanaman sekaligus dampaknya ketika tanaman itu populasinya semakin berkurang bahkan kemudian hilang dari permukaan bumi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu serta sahabat-sahabat sekalian, ya, kita sudah mulai merasakan dampak itu, gitu, ya. Dan oleh karena itu kemudian gerakan-gerakan untuk kemudian menghijaukan kembali bumi ini dengan gerakan menanamnya itu sudah mendunia. Ya, tidak kurang badan-badan internasional di PBB bahkan di setiap negara kemudian punya konsep, punya perhatian untuk kembali menjaga ya populasi tanaman yang ada, bahkan kemudian melakukan penghijauan kembali untuk menanami permukaan bumi ini supaya bisa tadi mendukung kehidupan kita. Jadi kita dulu pernah ada gerakan sejuta pohon begitu ya, dan sampai sekarang pun juga pemerintah melalui Dinas Kehutanan kerap memberikan bantuan-bantuan berupa bibit-bibit pohon ya. Tentu semua itu dalam rangka tadi ya, menumbuhkan kecintaan, kemudian kesadaran, kemudian gerakan untuk kemudian bagaimana kita bersama-sama menanam, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita untuk kemudian mendapatkan dampak positif dari keberadaan tanaman itu sendiri. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sekalian, saya pikir dalam kerangka itulah webinar kita pada hari ini dilakukan, ya, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran, kecintaan, kemudian membekali diri kita dengan kepahaman, dengan keterampilan, sehingga pada saatnya kita kemudian bukan hanya berwacana, berdiskusi, tapi benar-benar kita kemudian terlibat langsung dalam aktivitas tanam menanam, dimulai dari rumah kita, di sekitar rumah kita, di lingkungan kita, ya, sehingga kemudian kita mendapatkan tadi manfaat positif. Dan tentu ini perlu kerja keras yang terus-menerus ya dilakukan sedemikian rupa sehingga kemudian kita akan mendapatkan buah dari kerja keras kita. Ini kita lihat bagaimana ketika populasi tanaman itu kemudian dieksploitasi sedemikian rupa sehingga terjadi area itu kemudian kering kerontang, jadi gundul. Tentu
kalau kondisi seperti ini terjadi, digambar tahun 2001, itu akan berdampak juga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan kita juga akan berapa. Tapi dengan kerja keras, ya, dengan upaya yang terus-menerus, kita lihat pada tahun 2009 lahan itu kemudian hijau kembali. Nah, kita berharap ini juga bisa kita lakukan dimulai dari diri kita. Atau mungkin seperti ini, kadang-kadang di sudut-sudut perkotaan, ya, dengan pengelolaan lingkungan yang tidak baik, di samping juga tidak ada tanam tumbuh yang ditanam, suasana terasa gersang, kering, gitu ya, tidak nyaman. Nah, kalau kita kelola, kita tanam, ya, kita jaga kebersihan, kita tanam dengan berbagai macam tanaman, tentu akan wujud lingkungan yang baik, yang juga itu akan mendukung produktivitas kerja kita. Seperti itu. Nah, ini kita lihat juga ya, bagaimana kontras antara daerah yang sudah kosong ya dari tanaman karena eksploitasi yang sedemikian rupa dengan daerah-daerah yang masih hijau dengan tanaman daerah hutan. Nah, kita berharap tadi area daerah-daerah hutan, daerah-daerah pertanaman yang memang ada bisa kita pertahankan, seraya kemudian kita mengoptimalkan lahan-lahan di sekitar kita untuk kemudian kita tingkatkan. Nah, tentu biasanya orang akan terdorong, termotivasi, bahkan kemudian rela berkorban untuk melakukan kegiatan menanam kalau dia tahu manfaatnya. Apa sih manfaatnya menanam? Nah, kadang-kadang dia tidak merasakan ada manfaat itu, gitu. Ya. Tidak ada manfaatnya, kemudian dia tidak sadar dan tidak terdorong, bahkan tidak cinta untuk melakukan menanam. Maka penting juga buat kita untuk menumbuhkan kesadaran, kecintaan, bahkan sampai kepada gerakan yang masif untuk menanam, memang hijaukan lingkungan kita, maka kita juga perlu mengetahui apa sih manfaatnya, gitu. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya menanam. Kalau kemudian lingkungan kita kemudian sama-sama menanam, sehingga kemudian bumi ini menjadi hijau kembali. Nah, yang pertama tentu sudah kita sampaikan tadi, Bapak-Bapak Ibu, ya. Kalau badan-badan dunia, pemerintah, saya pikir tidak kurang-kurang yang melakukan gerakan, melakukan sosialisasi untuk kemudian mengajak kita, ya, menghijaukan lingkungan kita. Tetapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya, perintah menanam juga adalah perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan amanah kepada kita untuk mengelola alam semesta ini, termasuk tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Ya, sehingga dalam hal ini, misalkan saya sebagai seorang muslim mendapati di dalam ajaran Islam itu ada perintah-perintah dari Allah, ada perintah dari baginda Rasul untuk kita gemar menanam. Dan saya yakin mungkin juga dalam ajaran-ajaran agama lain juga ada perintah-perintah itu untuk tidak mengeksploitasi alam dengan serampangan, kemudian justru melakukan gerakan-gerakan penghijauan. Nah, dalam agama Islam, misalkan dalam sebuah hadis, ya, baginda Rasul bersabda kepada kita, pada umatnya, ya, kata beliau, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, ada bibit tanaman, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Jadi sampai seperti itu pesannya, gitu. Ya, jadi kalau toh kita tahu beberapa saat lagi akan kiamat dan di tangan kita masih ada bibit tanaman yang bisa kita tanam, maka kita diperintahkan untuk menanam. Ya, menunjukkan betapa sesungguhnya menanam ini merupakan sebuah aktivitas yang juga mendapat perhatian serius, mendapat perhatian yang penting, gitu. Ya, tentu ada manfaat-manfaatnya juga. Mengapa? Nanti kita akan lihat seperti itu. Ya, sehingga kemudian itu juga yang disampaikan oleh salah seorang sahabat baginda Rasul, Umar bin Khattab, ketika beliau bertemu dengan seorang tua renta. Ya, dikatakan dari Amarah bin Khuzaimah, dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada bapakku. Ya, kata Umar, apa yang menghalangimu untuk menanam lahanmu? Jadi ada seorang tua, dia punya lahan dan lahannya tidak ditanami. Ya, dia berpikir, untuk apa saya menanam? Karena saya sudah tua. Kalau saya nanam, ya saya tidak juga bisa menikmati hasilnya, begitu. Ya, maka kata Umar, apa yang menghalangi untuk menanam? Kata bapak tadi, aku tua renta yang akan mati besok. Ya, logikanya buat apa lagi saya nanam, gitu. Ya, tetapi kata Umar, aku yakinkan kau harus menanamnya. Ya, jadi Umar meyakinkan dan bahkan menegaskan, bahkan memerintahkan kepada sang bapak untuk tetap menanami lahannya. Ya, karena tetap ada kemanfaatan yang akan didapatkan ketika seseorang itu menanam, bukan hanya untuk dirinya, gitu. Ya, tetapi untuk alam semesta, untuk lingkungan, untuk manusia lain, bahkan untuk makhluk lainnya. Nah, saya pikir ini juga menjadi sebuah motivasi lain yang juga perlu dikuatkan di dalam diri kita, ya, sebagai sebagai anak bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita yakin bahwa Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk memelihara alam semesta, termasuk di dalamnya juga bagaimana kita tidak mengeksploitasi hutan, alam, tanaman, tapi juga kita bagaimana kita kemudian menghijaukan lingkungan kita seperti itu. Ya, jadi perintahnya tegas, ada perintah dari Tuhan yang memang mengamanahkan kepada kita alam. Dan juga ada perintah dari pemerintah di mana kita berada, dan seharusnya itu menjadi sebuah kesadaran, menjadi sebuah keyakinan, ya, bahkan kemudian menjadi sebuah kecintaan kepada kita, gitu. Karena ini sudah memiliki dasar-dasar. Ya, kalau bukan
perintah Tuhan dan perintah pemerintah, siapa lagi yang mau kita ikuti gitu. Tentunya sudah memiliki dasar yang sangat kokoh dan kuat. Nah, lantas manfaatnya apa gitu? Nah, kita lihat dalam bingkai agama. Judul webinar hari ini adalah menanam untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, mungkin kalau kita bicara tentang menanam, kadang-kadang orang berpersepsi ya kehidupan dunia gitu. Tetapi ternyata di dalam agama gitu ya, menanam itu bukan hanya memiliki dampak kepada kehidupan kita di dunia, bahkan dia memiliki dampak kepada kehidupan kita di akhirat. Ya, tadi sudah kita sampaikan, nanti di akhirat ada surga, dan di dalam surga itu ada taman-taman surga. Gitu. Nah, di antara amal yang bisa mengantarkan kita untuk kemudian ditempatkan di taman-taman surga itu adalah menanam. Ya, karena menanam itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, Imam Bukhari dari Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun binatang ternak, melainkan hal itu termasuk sedekah darinya. Ya, jadi ketika dia menanam dan bagian tanaman atau yang dihasilkan tanaman itu dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya, maka itu dianggap sebagai sebuah sedekah. Oksigen yang dihasilkan, ya buah, keindahan bunganya yang dinikmati, buahnya yang di bagian tanamannya, kemudian lain-lainnya. Ya. Jadi, bahkan itu dimakan burung sekalipun, dimakan binatang ternak sekalipun, itu dianggap sebagai sebuah sedekah. Nah, tentu harusnya ini menjadi sebuah motivasi juga. Ya, bahkan dalam hadis ini dikatakan, tidaklah seorang muslim menanam, ya, kecuali yang dimakan darinya merupakan sedekah. Bahkan apa yang dicuri darinya merupakan sedekah. Jadi kalau kita nanam pohon jambu di depan rumah, ada orang lewat, kemudian dia ngambil, ya, meskipun nggak ngomong-ngomong sama kita, itu dianggap sebagai sedekah. Ya. Apa yang dimakan oleh binatang buas, ada kelelawar malam-malam, dia hinggap di pohon kita memakan beberapa, itu juga dianggap sebagai sedekah. Gitu. Dan apa yang diambil oleh orang lain juga merupakan sedekah. Ya, sampai bahkan di segala hasil beberapa sedekah sampai hari kiamat. Nah, saya pikir dalam konteks menumbuhkan semangat menanam, ini merupakan sebuah motivasi yang juga perlu kita kokohkan kuat, bahwa ternyata menanam itu punya dampak yang sangat luar biasa, punya manfaat yang luar biasa. Itu bagian dari ibadah kita, bagian dari infak dan sedekah kita. Gitu. Jadi makanya tadi kalau kita kiamat, tanam, insya Allah kita tanam sekarang belum kita mati, selama pohon itu hidup dan memberikan hasilnya, maka itu akan memberikan kebaikan untuk kita. Nah, di samping tentunya manfaat-manfaat yang sudah kita pahami. Ya, bagaimana tanaman itu akan menghasilkan oksigen yang membuat lingkungan udara menjadi segar, sejuk, ya, sehingga kita bisa mendukung kerja kita dengan produktivitas kerja kita. Ya, bagaimana kita tahu bagaimana tanaman itu menghasilkan oksigen, ya, sementara oksigen itu merupakan sesuatu yang kita hirup ketika kita bernafas. Ya, sehingga kita mendapatkan daerah-daerah yang di situ banyak tanaman, banyak pohon, begitu ya, maka lingkungannya menjadi baik, ya, lingkungannya menjadi segar, sejuk, ya, orang menjadi nyaman beraktivitas di situ, bahkan kemudian dia bisa beraktivitas dengan lebih baik seperti itu. Ya. Kemudian juga membantu mengurangi pemanasan global. Salah satu masalah lingkungan yang sedang mengubah adalah pemanasan global, ya, pemanasan global yang menyebabkan dampak-dampak yang sangat merugikan. Ya, kalau ini terus terjadi, tentu akan berdampak terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Makanya sekarang ada upaya sistematis yang dilakukan berbagai pihak untuk mencegah mengurangi pemanasan global. Nah, di antaranya dengan menanam bumi ini dengan tanaman, karena dia mampu mengurangi pencemaran udara, ya, udara kotor dan karbon dioksida, sehingga kemudian mampu seperti itu. Kemudian juga menyimpan air tanah. Sama, ini air juga bagian penting dari kehidupan kita. Ya, dia air adalah unsur kehidupan yang sangat penting. Nah, kemampuan tanah, kemampuan bumi menyimpan air itu di atas sangat tergantung dari keberadaan tanaman. Nah, ketika tanaman kemudian hilang, maka fungsi-fungsinya akan juga berkurang, gitu, sehingga terjadi tadi. Ya, sehingga pada saat musim kemarau, beberapa saja kekeringan sudah terjadi dan seperti itu. Nah, oleh itu salah satu cara menanggulangi ini adalah dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya serap air tinggi, terutama di daerah-daerah hutan, daerah hulu, sehingga kemudian dia mampu seperti itu. Kemudian juga mencegah erosi dan banjir, ya, terutama daerah-daerah yang memang berlereng, gitu ya. Apalagi kalau kondisi sudah gundul, ya, kemudian terjadi hujan, ya, sehingga kemudian pukulan air itu menyebabkan dispersi dari butir-butir tanah, sehingga butir-butir tanah itu akan terbawa oleh aliran air permukaan, sehingga kemudian terjadi erosi, ya, bahkan kemudian terjadi banjir. Dan itu yang sering kita terjadi, ya, karena tidak ada fungsi tanaman yang dengan fungsi-fungsinya. Ketika hujan, ya, terjadi aliran permukaan, bahkan banjir bandang. Yang repotnya ketika kemarau sedikit kita kekeringan. Nah, oleh itu pohon itu bisa membantu menghijau dan mencegah banjir seperti itu.
Nah, kemudian mengganti lahan lahan hutan. Itu tahu, hutan itu merupakan paru-paru dunia, ya, gitu. Oleh karena itu, dan sekarang kondisinya juga sangat sangat miris. Kita tahu ya bagaimana kemudian luas area hutan semakin berkurang dan dampaknya juga semakin terasa. Nah, oleh karena itu kita berharap gerakan menanam ini bisa juga mau kemudian menggantikan lahan hutan, ya, seperti itu. Kemudian juga mengurangi kebisingan. Nah, ini juga ternyata memang menanam tanaman, terutama di daerah-daerah tertentu itu bisa meredam kebisingan. Ya, makanya di jalan tol itu di kiri kanan itu bukannya semata-mata ada aspek keindahan, tetapi karena juga ada aspek mengurangi kebisingan. Ya, di rumah kita, kalau kita rumah di pinggir jalan, mungkin kalau kita tanam tanaman itu juga bisa itu ada penelitian-penelitian yang menunjukkan seperti itu. Jadi tanaman itu bisa mengurangi meredam kebisingan. Nah, tentu ada juga mungkin yang jenis-jenis tanaman tertentu yang memang efektif untuk mengurangi kebisingan seperti itu. Ya. Kemudian melindungi tempat satwa. Ya, mungkin dulu kita dengar cerita dari orang tua kita, nenek kita, kakek kita, buyut kita, bagaimana lingkungannya masih asri, masih dengar suara burung, masih banyak seperti itu. Dan burung-burung itu pergi atau hewan-hewan lain pergi karena tanamannya hilang gitu. Nah, ketika kita menghijaukan kembali, kita berharap tanaman-tanaman tersebut akan hadir kembali seperti itu. Ya. Dan memperindah lingkungan. Ya, gitu. Jika daerah sekeliling hanya terjadi tanah tanpa tumbuhan, pasti terlihat membosankan. Ya, tapi jika banyak terdapat tumbuhan, apalagi ditata dengan sedemikian rupa, ukurannya, warnanya, tata letaknya itu akan menjadi asri. Nah, kalau kita lihat daerah-daerah wisata, sebenarnya mereka juga memanfaatkan ini, bagaimana penataan tanaman sehingga dia menjadi agrowisata. Kalau kita ke Bandung, ke Lembang, ke Jogja, ke Malang, itu kita lihat bagaimana wisata itu ternyata kaitannya dengan ya, tanaman, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang jelas ya sumber makanan tadi. Ya. Dengan menanam kita bisa mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok kita, ya, bahan pangan. Nah, tentunya di antara yang penting juga bagaimana sekarang kita melihat bagaimana penggunaan bahan-bahan kimia itu berdampak kepada kurang sehatnya makanan kita karena tercemar pestisida, herbisida. Nah, dengan menanam sendiri di rumah, misalkan, kita bisa menjamin bahwa bahan-bahan yang kita gunakan itu jauh dari bahan-bahan kimia beracun. Ya, atau dengan menggunakan pertanian organik, kita mendapat produk-produk bahan makanan yang sehat, yang kita tahu benar kita yang produksi, sehingga harapannya itu mampu meningkatkan kesehatan kita. Nah, paling tidak itu mungkin di rumah kita ada sayur, ada cabai, ada tomat, ada mungkin buah-buahan, gitu, sehingga paling tidak ya untuk kebutuhan sehari-hari ya, kita juga bisa memenuhi seperti itu. Ada paling tidak mengurangi pengeluaran kita untuk kebutuhan kalau kita menanam seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya juga ternyata aktivitas menanam itu juga berdampak baik terhadap kesehatan. Nanti coba dibuka di web Halo Dokter, itu ada manfaat berkebun dan memelihara tanaman berkesehatan. Disebutkan secara ilmiah hasil-hasil penelitian yang menunjukkan tentang manfaat kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh ini COVID ya sekarang. Makanya sekarang banyak sedang viral juga menanam, mengusir rasa jenuh sebagai sarana latihan fisik. Orang menanam itu kan jadi olahraga juga. Pagi-pagi dia sudah ngangkut air, nyirem, kemudian mungkin menyemak segala macam, menjaga kesehatan otak. Ya, jadi menanam ini juga sama dengan sebuah hobi lainnya. Mungkin ada orang hobi melihara burung, melihara ikan, gitu. Jadi ini bisa jadi sebuah hobi juga, hobi yang berdampak baik seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian, begitu luar biasa ya dampak manfaat menanam. Ya, harusnya ini menjadi sebuah dorongan motivasi ya untuk kemudian kita bersegera untuk menanam. Gitu. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan keasikan, coba nanti dicoba. Makanya setelah ini jangan hanya sekadar dipahami, tapi dicoba ya, sehingga kemudian kita mendapatkan keasikan tersendiri. Nah, kemudian mungkin jadi pertanyaan, kalau saya mau nanam, nanamnya di mana gitu? Saya nggak punya tanah lagi, saya tinggal di kota, lahannya sudah sempit, ya, rumahnya tinggal di perumahan, luas tanahnya 82 meter gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana? Sehingga memang asosiasi orang kalau bertanam katanya di desa lahannya masih luas. Nah, kalau di perkotaan bagaimana? Ya susah tuh, lahannya semua sudah jadi gedung, sudah jadi pusat pertokoan, sudah jadi kawasan macam-macam lah gitu. Nah, tentu ini yang pemikiran yang salah gitu, karena sesungguhnya di perkotaan pun kita mampu bertanam. Karena pada saat ini juga karena tuntutan dan kebutuhan sudah dikembangkan sebuah sistem pertanian yang disebut dengan urban farming. Ya, saya singkat UFAM gitu ya, praktek budidaya, pemrosesan dan distribusi bahan pangan di kota atau di sekitar kota. Jadi tidak ada alasan buat kita yang tinggal di kota untuk tidak menanam. Bisa, jadi kita juga masih bisa menanam, bahkan juga bisa menjadikan kegiatan sebagai sebuah kegiatan usaha dan menghasilkan untuk kita gitu ya. Nah, ini juga artinya tidak jadi alasan, meskipun di kota juga tentu masih ada lahan-lahan yang tersisa yang masih bisa kita optimalkan, tetapi buat kita yang memang memiliki lahan sempit itu bisa kita maksimalkan ya, bisa kita lakukan dengan berbagai macam metode pertanian perkotaan yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Nah, tinggal kemudian kita mempelajarinya, menekuninya, sehingga saya katakan harapannya menjadi sebuah hobi baru
hobi menanam, kecintaan, sehingga menjadi kebahagiaan, sehat lahir dan batin. Ya, apa di antara metode urban farming itu? Nah, ada hidroponik, ya, ada aquaponik, ada vertikultur, ada wall gardening, ada tabula pot, ada bahkan yang sekarang lagi populer juga microgreen. Kalau microgreen itu nggak perlu banyak lahan-lahan luas, nggak perlu berhektar-hektar, ya mungkin hanya beberapa meter persegi di rumah kita bisa tanam. Itu lagi tren juga, ya lagi seperti itu. Nah, ini sesuatu yang tadi saya katakan yang menarik, ya, membahagiakan, menyehatkan, punya manfaat, hasilnya bisa kita manfaatkan, bahkan kalau itu bisa kita jual, dan seterusnya banyak manfaat untuk kita. Jadi ini ya, jadi tidak ada alasan buat kita meskipun kita tinggal di kota dengan lahan yang sempit. Apa itu? Hidroponik saya katakan, ya, teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam, ya, dengan menggunakan media air yang diberi larutan hara. Nah, kalau gambar ini memang ya gambar yang agak skala besar lah. Ya. Bahkan kalau yang skala kecil itu hanya pakai box beberapa itu sudah bisa dibuat nanti media hidroponik dengan mungkin beberapa lubang, 6 lubang, 12 lubang, sehingga bisa kita taruh di mempercat tanaman hias di sekitar rumah kita seperti itu. Ya. Ada aquaponik. Nah, kalau aquaponik ini gabungan antara budidaya tanaman dengan budidaya perairan ikan. Ya, mungkin kemarin bapak-bapak, ibu, sahabat pernah viral budik damber. Gitu. Nah, ini sebelah kanan ini gambar ini. Nah, ini budik damber. Jadi ada ember, kasih air, kasih ikannya di sini. Ada gelas-gelas, gitu, ditanam kangkung. Gitu. Nah, kalau ini yang sederhana, yang lebih agak ini ya seperti di belah kiri gambarnya. Ya, bagaimana nanti kotoran ikan itu diserap menjadi makanan bagi tanaman. Begitu jadi ada simbiosis, ada kerjasama yang saling baik antara tanaman dan kotoran ikan. Nah, ini bisa digunakan. Ya, nggak perlu. Kemudian ada vertikultur. Waduh, saya nggak ada. Ini bisa nih. Teknik bercocok tanam dengan secara vertikal, dengan menyusun tanaman dari bawah ke atas. Nah, gitu. Kalau lahannya sempit bisa seperti itu. Ya, jadi dia bercocok tanam secara vertikal dari bawah ke atas. Jadi vertikal seperti itu. Ya, itu cocok buat kita ya area-area sempit di pinggir-pinggir tembok halaman segala macam di belakang seperti itu ya. Atau wall gardening. Kalau wall gardening ini sama sebenarnya dengan vertikultur, tetapi dia memanfaatkan dinding. Jadi dinding-dinding pagar, dinding-dinding rumah. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai media atau tempat menanam. Sehingga kemudian ada keindahan, ada kesejukan, ada manfaatnya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian bagi bapak-bapak, ibu-ibu pencinta buah, ya mungkin pikir, waduh, nanam buah kan harus lahannya besar, ya, nanam alpukat, nanam belimbing, bagaimana nih kira-kira? Nah, ternyata juga sudah ada teknologi yang dikembangkan juga, tanaman buah dalam pot. Ya, aktivitas menanam buah dalam pot. Ya, jadi kita tanam di rumah kita ada belimbing, ada jambu kristal, ada jeruk, ya, ada buah-buah lain. Sehingga setiap saat kita paling tidak kita ada buah-buah apa khas, ada sawo gitu. Nah, saya di rumah ada beberapa, di rumah itu ada jambu kristal, ada belimbing. Ya, ada buah terus ya, belimbing termasuk rajin berbuah. Ya, jambu kristal juga begitu. Sehingga kita begitu butuhkan kita ya tidak mesti selalu harus beli. Dan banyak tadi ada microgreen tadi, microgreen itu mungkin nanti Pak Solih menjelaskan, itu juga sekarang lagi tren juga di kota-kota seperti itu. Dan tentu teknik-teknik juga terus dikembangkan bagus sekali. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menanam, karena banyak sekali metode selektif dikembangkan untuk menanam di area-area sempit sekalipun. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, ya, jadi sudah jelas ya apa manfaat tanaman, apa kerugiannya kalau tanaman itu kemudian berkurang, apa hilang, dan sudah kita sampaikan juga bagaimana perintah menantu sangat kuat dari Tuhan dan dari pemerintah, manfaat sudah kita sampaikan, ternyata teknologinya sudah berkembang sedemikian rupa, mudah, ya, praktis, menyenangkan, menyehatkan. Maka saya pikir, oke, mari saya pikir kita menanam, ya, mulai dari diri kita, dari kecil, sehingga harapannya kita tularkan ke tetangga kita, sehingga lingkungan kita juga hijau, sehat, dan mudah-mudahan kemudian memberikan manfaat dan kebaikan buat bangsa kita. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-75, Indonesia bisa kembali hijau, lingkungannya jadi sehat dan menyehatkan, sehingga kemudian masyarakatnya bergairah, bersemangat, dan produktif untuk bekerja membangun kehidupan yang lebih maju untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera pada masa depan. Saya pikir itu mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, mari ke depan kita bekerja sama untuk saling menguatkan motivasi dan mempraktikkan menanam dalam kehidupan hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Nofriansyah atas pemaparan materinya. Tadi sudah disinggung sedikit dari berbagai macam cara kita menanam. Mudah-mudahan nanti bisa menumbuhkan semangat
kepada sahabat Ayo Menanam di seluruh Indonesia untuk menanam, walaupun kita hanya memiliki lahan terbatas, tapi kita masih bisa menanam. Nanti lebih kita gali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Heri Noviansa tadi, diskusi setelah pemateri kedua. Nanti kita kita bersama-sama berdiskusi. Sekarang kita lanjut ke pemateri yang kedua. Pemateri kedua kita, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama Muhammad Soleh, sarjana pertanian, tempat tanggal lahir Poncowarno, 16 Desember 1983. Alamat rumah Jalan Mata Air, Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling. Pekerjaan saat ini penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran. Pendidikan D3 dari Program Studi Arsitektur Lanseka Fakultas Teknik Universitas Lampung. Sarjananya dari Program Studi Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan aktivitas saat ini beliau sebagai Ketua Komunitas Ayo Menanam dan anggota dari Forum Silaturahmi Profesi Mandiri atau Fosil Proman Bandar Lampung. Baik, untuk Bapak Muhammad Soleh, dipersilakan untuk pemaparan materi yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Setelah tadi kita menyimak pemaparan dari Pak Herino tentang motivasi kita untuk menanam, karena yang menanam tidak ada ruginya. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang teknik dasar menanam. Ini mungkin baru kulit-kulitnya saja, seperti yang saya katakan tadi. Nanti kita akan mengadakan webinar yang lebih spesifik lagi, sehingga kita bisa lebih fokus berdiskusi. Hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik dasar menanam. Scan. Sudah nampak? Ya, sebelum lebih jauh kita membahas tentang teknik dasar menanam, kita sama-sama samakan persepsi dulu. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, ada namanya tumbuhan, ada tanaman, sebutan kita sehari-hari. Ini mungkin sekedar mengingatkan kepada kita bahwa ternyata antara tumbuhan dengan tanaman itu berbeda. Tumbuhan itu lebih, kalau kita bisa katakan, adalah flora yang memang tumbuh dan berkembang secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Sedangkan untuk tanaman, flora yang tumbuh dan berkembang itu dengan adanya campur tangan dari manusia melalui proses budidaya. Sehingga di sini terjadi perbedaan antara tumbuhan dengan tanaman. Kuncinya tanaman itu memang kita lakukan budidaya. Nanti faktor-faktor budidaya kita bahas selanjutnya. Karena tanaman berarti menanam ya. Ketika kita menanam, harapannya berarti kita harus mengetahui tentang apa yang harus kita lakukan, ataupun kita harus memahami apa sih maunya tanaman sehingga tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang seperti kita ketahui, tanaman akan tumbuh berkembang dengan baik apabila berada pada lingkungan tumbuh dan kebutuhan nutrisi yang cukup dengan baik. Lalu apa itu? Yang pertama, ada beberapa faktor, paling nggak ada 4 atau 5 faktor yang sangat mempengaruhi, faktor penting yang sangat mempengaruhi ketika kita ingin bercocok tanam. Yang pertama adalah tanah atau media tanam. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, tanah merupakan tempat tumbuh tegak tanaman. Ya, seperti diketahui, akar tumbuh di tanah sehingga kekuatan dari tanaman itu juga tergantung pada kekokohan satu tanah ataupun kekuatan akar untuk mengikat tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah merupakan tempat persediaan air, udara, dan unsur hara lainnya. Jadi, seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, tanah ini merupakan tempat persediaan air, tempat penyimpan air, sehingga dengan adanya tanaman, dia akan bekerja sama dengan tanah, dia akan mengikat air
sehingga air tidak hilang ataupun hanyut begitu saja, tetapi bisa tersimpan dalam perakaran tanaman. Selain itu, tanah merupakan tempat hidupnya organisme yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanah. Jadi selain tumbuhan, di tanah ini terdapat mikroorganisme ataupun makroorganisme yang memang hidup di dalam tanah. Dan ini sangat, nanti kita bahas, sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang tanaman. Tanah yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, beberapa sifat. Yang pertama ada, nanti kita bahas tentang sifat fisik tanah, ada sifat fisiologis tanah, dan ada sifat kimiawi tanah. Jadi kalau kita bisa katakan tanah yang baik adalah tanah yang memang memiliki kesuburan yang baik juga. Jadi tanah yang baik adalah tanah yang subur. Apa itu tanah yang subur? Yang seperti saya singgung tadi, bahwa tanah yang subur adalah minimal ataupun ada 3 faktor tadi, yaitu tanah yang dia subur secara fisik ataupun memiliki sifat fisik tanah yang baik. Meliputi ada struktur dan tekstur tanah. Kalau tekstur ini lebih ke kehalusan tanah, yaitu kandungan debu atau pasir suatu tanah ataupun liatnya tanah. Jadi kalau tekstur itu lebih ke bentuk kehalusan tanah. Semakin halus tekstur tanah, maka semakin banyak air yang mampu tersimpan oleh tanah. Jadi kalau tekstur itu lebih ke kehalusan tanah. Selain itu ada struktur tanah. Kalau struktur berarti adalah komposisi penyusun dari tanah. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan oksigen, air, dan hara dalam tanah. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri tanah yang subur adalah dia remah ya, tidak padat, sehingga sirkulasi oksigen ke tanah juga bisa baik. Air bisa terserap dengan maksimal, sehingga tadi akar bisa tumbuh berkembang dengan baik. Dan keremahan ini memang sangat dipengaruhi oleh komposisi pupuk organik, bahan organik tanah yang ada di tanah itu sendiri. Lalu sifat yang kedua, kesuburan dikatakan tanah itu akan subur ketika dia memiliki kesuburan secara biologis. Tadi ya, seperti hanya fungsi tanah tadi sebagai tempat tinggal mikroorganisme. Jadi kesuburan secara biologis adalah kesuburan yang kita lihat dari keberadaan fauna, mikro ataupun makroorganisme yang ada di tanah. Ternyata sering kita jumpai, kalau makro sering kita lihat ada cacing dan sebagainya. Dan itu memang memiliki fungsi yang sangat baik untuk tanaman. Ada beberapa fungsi dari mikroorganisme. Yang pertama adalah sebagai pengurai atau perombak bahan organik. Seperti kita ketahui, di alam ini ketika tanaman itu mengering, lapuk, dan ataupun roboh ataupun kita ada sampah tanaman, itu lambat laun juga pasti akan melapuk. Dan salah satu fungsi mikroba adalah dia sebagai pengurai atau perombak dari bahan organik tanah, sehingga sisa-sisa tanaman, sisa batang, daun, dan sebagainya tadi bisa terurai dan bisa diserap oleh tanaman. Selain itu, ketika ada bangkai hewan dan sebagainya, disinilah fungsi dari mikroba yang dia berfungsi untuk merombak ataupun mengurai bahan-bahan organik tadi sehingga menjadi pupuk yang bisa diserap oleh tanaman. Selain itu, ada mikroorganisme yang memang dia bertugas sebagai penambat atau pelarut atau pemecah hara yang terikat di tanah. Contohnya memang ada yang namanya mikroba yang dia bisa memecah unsur P dalam tanah. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita memberikan pupuk kimia ya, khususnya ke tanah, tidak 100% bisa terserap oleh tanaman. Ada yang menguap melalui panas, ada juga yang larut ikut ke dalam ke dalam aliran air, dan ada juga memang dia terikat oleh tanah. Dan mikroba ini dia berfungsi untuk memecah atau melepaskan hara tadi, hara yang terikat oleh tanah, sehingga hara itu bisa diserap ataupun bisa dimakan oleh tanaman.
Selain itu ada juga memang mikroba tanah yang dia bisa menambah unsur dari udara. Ada unsur N ya, yang memang ada mikroba yang dia bisa menyerap N dari udara sehingga bisa membantu kita ataupun bisa mengurangi pemberian unsur N pada tanaman. Itu untuk mikroba. Kalau mikroorganisme memang kita sering lihat juga makroorganisme adalah organisme yang memang bisa kita lihat seperti yang cacing, jangkrik, dan ada lipa dan sebagainya. Itu memang memiliki fungsi yang bermanfaat bagi tanah. Itu sehat ataupun subur secara biologis. Yang ketiga adalah bagaimana tanah itu subur secara kimiawi. Kimiawi di sini bisa kita lihat ditunjukkan dengan salah satunya dengan derajat keasaman tanah ataupun pH tanah serta kandungan unsur hara yang ada dalam tanah. Seperti kita ketahui bahwa pH optimum untuk tanaman adalah kisaran 6 sampai 8. Kenapa 6-8 ataupun kenapa harus pada pH yang optimum? Karena memang pH ini sangat mempengaruhi daya serap hara yang ada dalam tanah. Jadi pada pH netral ini, pada pH yang optimum antara 6 sampai 8 ini adalah pH di mana akar ini bisa menyerap unsur hara secara maksimal. Ketika pH-nya lebih rendah atau lebih tinggi, maka hara yang ada dalam tanah tidak terserap 100% oleh tanah. Sehingga dengan adanya pH yang optimum ini, ketersediaan hara bisa terserap oleh tanah. Seperti contoh halnya ketika pH kita di bawah 6,5%, itu berarti tanah kita masam ya. Sehingga perlu kita lakukan pengapuran menggunakan kapur pertanian. Tetapi ketika pH kita terlalu tinggi di atas 8, kita sebut basah ya, kita bisa memberikan sulfur ataupun belerang yang terkandung dalam, kalau pupuk di pasaran itu dalam ZA, ataupun kalau di pupuk subsidi itu ada yang pupuk ZA. Ini sangat penting karena tadi saya katakan memang pH ini sangat mempengaruhi daya serap hara oleh tanaman. Sehingga kalau tanah kita ataupun tanaman kita tumbuh dalam posisi pH yang tidak normal, tidak dalam pH yang tidak optimum, sehingga akan mempengaruhi daya serap akar terhadap hara yang tersedia oleh tanah. Selain itu, sifat kimiawi tanah itu adalah kandungan hara tanah. Seperti halnya kita ketahui ada kandungan makro dan mikro. Ada pupuk makro dan mikro. Pupuk makro adalah pupuk yang memang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Dan ada juga pupuk mikro, ini pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Tetapi memang dalam dewasa ini, petani khususnya ya, itu mengabaikan keberadaan pupuk mikro, padahal keduanya sangat penting. Seperti halnya contohnya pupuk mikro ini sangat dibutuhkan untuk kekebalan tanaman. Dan kebanyakan petani memang sekarang lebih fokus ke dalam pemakaian pupuk makro seperti hanya N, P, dan K, tetapi sangat jarang petani yang memang dia menggunakan unsur-unsur mikro yang diberikan kepada tanaman. Padahal salah satu fungsi unsur mikro itu ada juga yang berfungsi sebagai untuk meningkatkan kekebalan dari tanaman itu, sehingga tanaman itu bisa kebal terhadap serangan hama dan penyakit. Itu jadi ada dua sifat, paling tidak ada dua sifat kimiawi tanah, yang ada pH terhadap keasaman tanah dan ada juga unsur hara tanah. Faktor yang kedua tadi setelah faktor tanah, faktor yang penting bagi kesuksesan kita bertanam adalah faktor benih. Benih yang bermutu yang baik merupakan faktor yang penting dalam rangkaian budidaya tanaman, karena memang ini merupakan langkah awal kita yang akan mempengaruhi hasil yang akan kita tuai nanti, hasil panen yang akan kita peroleh. Ada paling tidak 5 ciri-ciri benih yang bermutu baik. Yang pertama adalah benih yang bersih, tidak tercampur dengan biji gulma ataupun biji tanaman lain. Terkadang kita membeli benih, kalau dia tidak berlabel, dia bisa ada kemungkinan tercampur dengan benih-benih yang lain. Bisa juga benih gulma ataupun benih dari biji-biji yang lain. Selain itu, benih yang
bagus itu adalah benih yang kering dan mengkilap. Kulit-kulitnya terlihat mengkilap. Yang kedua adalah benih yang memiliki ukuran yang normal ataupun tidak cacat. Masing-masing benih memiliki bentuk yang berbeda, sehingga ketika kita melihat kita ingin menjadikan biji itu menjadi benih, maka kita bisa melakukan sortasi dengan memilih benih-benih yang memiliki ukuran yang normal. Selain itu, benih yang bermutu baik adalah benih yang bernas, ataupun kalau kita lihat secara kasat mata itu benih yang terisi secara maksimal. Dia bentuknya padat dan seragam. Ada lagi benih yang bermutu baik itu adalah benih yang varietasnya jelas. Tidak tidak, kita tahu bahwa ketika kita nanam ini, kita tahu bahwa ini varietasnya apa, sehingga kita sudah jelas secara genetik. Selain itu, benih juga yang bagus itu benih yang belum kadaluarsa. Dan benih yang bermutu baik adalah benih yang memiliki daya kecambah minimum 80%. Ya, jadi itu ciri benih. Jadi ketika kita mau bertanam, jangan menyepelekan masalah benih. Kadang banyak mengeluh ya orang yang bertanya, Pak Soleh, kenapa saya nanam cabai kok seperti ini? Ketika saya tanya, memang benihnya dari mana? Benihnya adalah benih yang asalan yang mereka peroleh dari pasar dan sebagainya. Sehingga faktor benih sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang tanaman. Sehingga ketika kita ingin memperoleh hasil yang maksimal, tanaman kita yang tumbuh kembangnya baik, maka kita awali dengan menggunakan benih yang baik juga. Selanjutnya adalah faktor cahaya matahari ya. Seperti ketahui bahwa matahari merupakan sumber energi dari segala aktivitas kehidupan organisme hidup di muka bumi. Kalau bagi tanaman, memang cahaya matahari sebagai faktor utama penentu dari proses fotosintesis. Sehingga semua tanaman itu membutuhkan matahari untuk proses fotosintesis. Indonesia, kalau bisa dikatakan, memiliki intensitas cahaya yang cukup ya untuk tanaman. Beda dengan negara-negara yang memang memiliki intensitas cahaya, waktu cahaya matahari yang pendek, sehingga mereka juga melakukan rekayasa untuk bagaimana bisa cahaya itu terpenuhi. Tetapi alhamdulillah di Indonesia kita sangat mudah sekali untuk menanam, matahari tersedia secara full, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan matahari itu dengan sebaik-baiknya. Dan ditinjau dari respon tanaman, memang intensitas cahaya ini dibagi menjadi dua penggolongan tanaman, yaitu tanaman yang memerlukan cahaya matahari langsung ataupun dia membutuhkan tanaman cahaya yang tinggi, heliofit, atau yang kedua adalah tanaman yang memang dia tidak membutuhkan cahaya atau intensitas cahaya yang relatif tinggi, sehingga dia bisa hidup di naungan pohon. Jadi paling tidak memang ada dua penggolongan tanaman. Yang pertama tanaman yang memang dia membutuhkan cahaya full, yang kedua adalah tanaman yang memang dia bisa tumbuh di bawah naungan. Yang ketiga adalah yang keempat adalah faktor pemeliharaan. Ini juga sangat penting. Selain tanahnya sudah bagus, kita pakai benih yang bagus, tetapi ternyata tanaman ini tidak kita rawat, kita tidak lakukan pemeliharaan. Ada beberapa pemeliharaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemupukan. Seperti halnya manusia, pemupukan ini pemupukan adalah suatu usaha pemberian pupuk yang bertujuan untuk menambah persediaan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman untuk meningkatkan produksi dan mutu tanaman. Kalau pupuk ini kan diibaratkan manusia itu sebagai makanan ya. Ketika makan itu bisa terpenuhi dengan baik, insya Allah pertumbuhan tanaman juga akan baik juga. Tetapi ketika unsur hara yang ada di alam ini tidak tercukupi, di tanah tidak tercukupi, maka dia akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang tanaman sendiri. Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita harus melakukan pemupukan. Yang pertama, unsur hara dalam tanah dalam keadaan rendah atau berkurang. Karena memang ketika tanaman itu tumbuh, dia akan menyerap unsur hara yang ada dalam tanah. Ketika kita sudah tanami dan selanjutnya tidak kita berikan penambahan pupuk, maka otomatis hara itu juga akan berkurang dan lama-lama juga habis. Seperti halnya dulu, kalau orang dulu bilang, saya nanam ini tinggal tancap, hidup tanpa dipupuk. Itu wajar karena memang hara yang dalam tanah masih banyak. Tetapi untuk kondisi sekarang ini, ketika sudah ditanami berkali-kali, maka otomatis unsur hara dalam tanah juga pasti akan berkurang dan
dalam keadaan rendah. Yang kedua, tadi terjadinya kehilangan unsur hara dalam tanah, hilang tadi bisa menguap ataupun bisa tercuci oleh air. Selanjutnya yang pasti memang kita ketika menanam pasti ingin mendapatkan hasil produksi yang tinggi, sehingga mau tidak mau pemupukan juga memegang peran penting untuk memaksimalkan produksi kita. Ini paling tidak tadi ada pupuk makro dan mikro. Makro memang kebutuhan pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dan mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi memang dua-duanya sangat penting karena dua-duanya sangat mempengaruhi tumbuh kembang dari tanaman. Ada juga memang unsur hara yang bisa ditambat langsung dari udara oleh tanaman itu sendiri, seperti halnya tanaman leguminase ya, dia memiliki kelebihan, dia bisa menambat nitrogen dari udara. Dalam pembagian klasifikasi pupuk, kita ketahui bersama ada namanya pupuk alami atau pupuk organik, dan ada pupuk buatan. Pupuk alami ya pupuk yang memang terbuat dari bahan alam, yang terbuat dari bahan-bahan organik dan mineral yang tersedia oleh alam. Ada pupuk kandang, ada pupuk hijau, ada kompos dan sebagainya. Sedangkan kalau pupuk pabrikan, pupuk buatan ini pupuk yang memang dia isinya terbatas ataupun kandungannya terbatas. Kalau organik kandungannya bisa beragam dari makro sampai mikro, tetapi kalau pupuk kimia, pupuk buatan ini memang pabrikan dia menyediakan pupuk secara terbatas, kandungan N-nya saja atau P-nya saja atau K-nya saja, itu ciri dari pupuk buatan atau pupuk kimia. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting memang pemeliharaan yang selanjutnya adalah penyiraman. Seperti yang kita ketahui bahwa air ini merupakan bahan penyusun utama dari protoplasma. Selain itu memang air sangat menunjang aktivitas fisiologis pada tanaman. Selain itu air juga sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Seperti halnya kita lah ya. Tanaman juga, manusia ketika tidak minum juga akan mengalami penurunan ataupun justru bisa sampai mengalami kematian, begitu dengan tanaman. Sehingga air ini juga memegang peran yang sangat penting. Tak kalah penting lagi dalam proses pemeliharaan adalah dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ini juga hal yang sangat penting. Seperti kita ketahui, organisme pengganggu tanaman ada 3 jenis. Yang pertama adalah hama atau serangga, yang kedua adalah penyakit. Penyakit ini bisa dalam bentuk jamur ataupun bakteri. Yang selanjutnya adalah gulma. Gulma ini adalah tanaman pengganggu, tumbuhan pengganggu. Prinsip dasar dalam pengendalian UPT ada 2. Yang pertama adalah preventif atau pencegahan. Bagaimana kita merekayasa teknik budidaya untuk ataupun lingkungan, bagaimana bisa kita tidak terserang atau meminimalisir serangan hama penyakit. Ataupun kita bisa dengan memakai benih yang tahan terhadap hama penyakit. Sekarang di pasaran sudah banyak pabrik-pabrik yang memproduksi benih yang memiliki tahan terhadap virus hama penyakit, khususnya penyakit ya, virus yang sangat mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Sehingga kita bisa mencegah itu dengan memilih benih yang memang dia tahan terhadap virus. Yang kedua, ada pengendalian secara kuratif ataupun ketika terjadi serangan baru kita kendalikan. Ada 3 cara pengendalian. Yang pertama secara mekanis, yaitu pengendalian langsung oleh manusia, yaitu ketika kita melihat tanaman kita terjadi serangan penyakit, kita bisa memangkas ataupun mencabut yang memang sudah sakit, ataupun ketika kita melihat ada hama, ulat, bisa kita membunuh ya, bisa kita matikan dengan tangan, ataupun kita bisa mensiasati, bisa dengan membungkus dan sebagainya. Itu secara mekanis. Yang kedua adalah kita bisa mengendalikan dengan cara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami seperti predator, parasitoid maupun patogen hama yang ada di lingkungan, yang sudah tersedia di alam, ataupun kita bisa memakai pestisida nabati. Mungkin dulu kita pernah belajar yang namanya rantai makanan ya, dan ini memang masih berlaku sampai sekarang, tetapi memang sudah mulai terjadi penurunan ataupun terjadi pemutusan rantai makanan, sehingga musuh alami menurun, hama
populasinya semakin meningkat, sehingga terjadi serangan hama yang cukup tinggi karena tidak berimbang antara musuh alami dengan hama yang ada. Contohnya ada ada laba-laba, ada kumbang-kumbang dan sebagainya. Memang dia sebagai musuh alami, dia pemangsa hama pada tanaman kita. Lalu yang ketiga, pengendalian secara kimiawi ya. Ini adalah merupakan alternatif yang terakhir. Alternatif terakhir, bagaimana kita bisa mengendalikan hama penyakit tanaman menggunakan kimia sintetis. Dan ini memang memiliki efek residu yang cukup berbahaya bagi kita dengan memperhatikan 4 tepat dosis, tepat sasaran, dan jenis dan waktu. Ini salah satu contoh pencegahan ya. Kita bisa menggunakan yellow trap untuk mencegah berkembangnya populasi hama, sehingga populasi hama itu bisa kita tekan. Ataupun sekarang ini di pertanian juga sudah berkembang namanya refugia. Kita menanam tanaman-tanaman berbunga yang merupakan tempat singgah bagi musuh alami bagi hama yang menyerang tanaman. Ini bisa kita lakukan sebagai langkah preventif ya, pencegahan untuk mengurangi biaya untuk pengendalian hama pada tanaman kita. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan lainnya, seperti halnya ketinggian tempat ataupun suhu. Karena ini memang sangat mempengaruhi ya. Ketika kita berbudidaya di musim kemarau itu akan berbeda dengan ketika kita menanam di musim penghujan. Ini sangat berpengaruh, sehingga kita harus bisa membedakan bagaimana cara kita berbudidaya di saat musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan juga sangat berpengaruh, karena kita ketahui bahwa hujan juga sudah mengandung nitrogen yang memang sudah tersedia di alam, sehingga langkah kita sebenarnya ketika musim hujan kita kurangi penggunaan unsur air pada tanah. Ini paling tidak bisa kita simpulkan ada kunci sukses bertanam. Yang pertama memang kita pahami dulu ilmunya. Jangan sampai kita menanam dengan modal nekat, kita sudah keluar modal banyak, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini akan menimbulkan kita menjadi enggan lagi, sehingga kita pahami dulu, kita cari ilmunya dulu. Mau menanam cabai dan sebagainya, kita cari dulu ilmu tentang menanam cabai, sehingga kita bisa meminimalisir kegagalan tanaman. Yang kedua, gunakan bibit unggul yang tahan penyakit, karena tadi dengan kita memakai benih yang tahan penyakit, berarti kita sudah mengurangi pengeluaran biaya untuk pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya, kita menggunakan pupuk yang tepat dan seimbang, baik itu pupuk organik dan kimia, karena keduanya sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara pupuk kimia dan organik. Keduanya memiliki fungsi yang masing-masing berbeda-beda, sehingga keduanya harus kita sinergikan. Yang kedua, memilih tanaman yang sesuai dengan musim. Jadi kita sudah memulai nih, kira-kira ini musim kemarau, kita mau menanam apa, harus sudah ada rencana. Nah tadi, antara musim hujan dan kemarau itu berbeda juga teknik budidayanya, dan kita bisa mensiasati dengan kira-kira, oh ini musim hujan, tanaman apa yang cocok untuk kita tanam. Misalnya bisa kita melakukan metode tumbang sari, bagaimana kita bisa menanam dengan satu lahan bisa beberapa tanaman, sehingga ini juga bisa meminimalisir kerugian kegagalan panen ketika kita membudidayakan satu tanaman. Yang keenam adalah kita harus mengetahui kebutuhan pasar. Jadi kita tahu dulu pasarnya, oh di pasar ternyata nilai bawang merah itu tinggi, sehingga kita bisa mencoba untuk menanam bawang merah ataupun yang lainnya. Sehingga ketika kita sudah produksi, kita sudah tahu pasar mana yang akan kita tuju. Mungkin itu materi singkat yang bisa saya sampaikan. Ini baru kulit-kulitnya saja. Ke depan harapannya kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang pemupukan dan sebagainya, tentang budidaya A, budidaya B yang lebih fokus lagi, sehingga kita juga menyerap ilmunya bisa lebih fokus lagi. Mungkin itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan sahabat menanam di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Soleh sudah menyampaikan materi tadi untuk teknis ya, teknis bagaimana kita menanam. Ada garis besar yang saya ambil. Yang pertama adalah tanaman itu akan tumbuh
dan berkembang dengan baik apabila berada pada lingkungan dan mendapatkan nutrisi yang baik. Tadi sudah dipaparkan ada beberapa faktor, ada media tanam, ada faktor cahaya, ada faktor benih, ada faktor pemeliharaan, dan ada faktor lingkungan sekitar. Itu mempengaruhi bagaimana tanaman kita nanti bisa tumbuh baik, bisa tumbuh optimal sehingga menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Jadi produksi atau nanti hasil yang diberikan oleh tanaman tersebut optimal untuk kita. Baik, sahabat Ayo Menanam dimanapun Bapak dan Ibu berada, kita masuk ke agenda berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Masih semangat semua kan sahabat Ayo Menanam? Masih semangat? Semangat. Kalau semangat jempolnya mana? Jempolnya lagi coba. Ya. Masih semangat ya? Baik, saya akan buka sesi diskusi. Dipersilakan bagi sahabat Ayo Menanam yang ingin bertanya, tolong untuk raise hand ya. Di raise hand, nanti kita unmute untuk sahabat Ayo Menanam yang ingin bertanya. Di lewat chat live juga bisa, mau bertanya langsung juga bisa. Silakan. Raise hand. Pak ini, Vivo nih, Vivo. Satu. Ada satu. Vivo ya, batik. Batik ya. Selanjutnya. Oke, langsung ini dulu ya. Siapa tadi? Vivo ya? Iya. Ya, coba kita. Pak Vivo 1902 ya. Nanti kita coba unmute. Nah, silakan Pak Vivo. Perkenalkan dulu Pak, karena namanya Vivo ya, masih nama HP kayaknya ya. Dipersilakan Pak Vivo 1902. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Perkenalkan, nama saya Sudirman Pak dari Kabupaten Solok. Kabupaten Solok ya? Dengar Pak? Dengan Ya, Pak Kabupaten siapa? Solok. Pak Sudirman. Pak Sudirman ya, Kabupaten Solok. Nah, gini Pak, saya sangat tertarik sekali dengan webinar kali ini, yaitu bagaimana kita caranya menumbuh kembangkan gemar menanam. Di sini bagaimana komunitas kami dalam menghadapi pada musim kita panen raya, tahu-tahu pemerintah mengimpor dari luar. Bagaimana tindakan dari komunitas kami mengatasi hal ini? Komunitasnya apa, Bapak? Komoditasnya apa, Pak? Komoditasnya tanamannya saya dari komoditasnya apa? Jadi, misalnya beras. Beras ya, padi ya. Nah, misalnya padi, tentu juga bawang. Dari sayuran bawang ya, bawang merah. Kalau di Kabupaten Solok kan sumbernya bawang merah. Pas kita panen raya, tahu pemerintah impor. Katanya pemerintah nggak akan impor. Gimana itu langkah awal dari untuk mengatasi hal ini dari kami gitu. Mohon solusinya. Ada lagi Pak? Yang kedua yaitu masalah pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi kenapa harga headnya itu yang seharusnya sampai ke petani. Kita tahu di distribusi headnya terlalu tinggi. Di mana Pak harganya? Harga head pupuk bersubsidi. Ya. Sampai ke petani itu harganya melebihi dari harga head. Bagaimana bisa enggak ini mengatasi dari kami untuk mempermudah pengadaan pupuk bersubsidi kepada petani untuk meningkatkan komunitas pada para penanam. Padahal kita merupakan bangsa depan pangan. Mohon solusinya dari kami, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudirman.
Ada lagi peserta yang ingin bertanya? Pak Nyoman ya? Nyoman Suwanto ya? Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Nyaman. Baik, terima kasih. Salam sore ini. Yang Ya. saya hormati Bapak Ibu yang ada di grup ini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Suwanto, Pak. Ya, alumni dari Unila juga, kawan beliau Pak Soleh ini. Satu Ya. pekerjaan juga, asal dari Rekanan, Pak. Salah dulu ya. Kayaknya ada Ya. story nih Pak Nyoman dengan pemateri kita. Oke, saya langsung aja ya, Bapak ya. Halo? Jelas nggak? Ya, jelas, Pak. Oh ya, oke. Jadi pertanyaannya sederhana, Pak. Kita di sini kan terutama di wilayah saya, Pak, Waikanan ini daerahnya ya pada saat sekarang ini musim kemarau, Pak. Jadi suhu lingkungan itu lumayan tinggi. Jadi pertanyaan saya juga penghobi tanaman, Pak. Kalau hobi saya itu tanaman buah dalam pot, tanaman sayuran dan tanaman bonsai, Pak. Jadi pertanyaan saya, untuk saya ini kan pemula nih, Pak. Bagaimana cara memodifikasi suhu lingkungan pada saat kondisi saat ini musim kemarau, Pak? Karena tanaman itu tidak hanya cukup dengan kita siram, dia akan tumbuh dengan normal. Tetapi ada pengaruh kuat juga dari suhu lingkungan. Mungkin itu, Pak. Saya juga sudah pakai Paranet, hanya saja memang dampak positifnya tetap ada. Hanya saja ada nggak hal lain misalnya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir suhu lingkungan di sekitar ini. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan saya mendapatkan jawaban yang puas, karena sebagai pemula hobi bonsai, mudah-mudahan dapat berkembang ke depannya. Terima kasih. Salam hormat Pak dosen dan kawan-kawan semua. Oke, selamat sore. Baik, dua pertanyaan dulu ya, nanti kita lanjut pertanyaan berikutnya. Yang pertama dari Bapak Sudirman, Kabupaten Solok ya, terkait panen raya. Pertanyaan pertama, padi atau bawang merah, pada saat kita sedang panen raya tapi ternyata pemerintah impor. Mungkin langkah kami ya atau komunitas Ayo Menanam Indonesia ini ke depannya atau seperti apa langkah-langkahnya. Yang kedua terkait pupuk bersubsidi. Ketika sampai di daerah itu harganya melebihi harga HEP. Baik, mungkin yang pertama saya persilakan Pak Heri Noviansa untuk menjawab ya. Terkait panen raya ini, Pak Heri. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak, sahabat sekalian atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Jadi tadi sudah kita sampaikan ya, motivasi seseorang atau sekelompok orang, termasuk petani untuk menanam itu tergantung dari seberapa besar manfaat yang dia dapatkan. Ya, kalau buat penghobi mungkin parameter kemanfaatannya berbeda, tapi buat petani ya, yang atau mungkin juga kelompok petani yang dia menanam bukannya sekedar hobi, tetapi karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, mendapatkan penghasilan yang kemudian bisa menjadi mendukung ya sukses kehidupan keluarganya. Tentu kemudian persoalan tadi harga jual, kemudian keuntungan menjadi salah satu faktor yang kemudian juga patut diperhatikan dan didukung oleh kita semua gitu. Karena bisa tidak jarang kita mendapatkan petani menjadi patah arang, lemah semangat, tidak bergairah lagi, bahkan mungkin putus asa gitu ya, ketika kemudian panennya bagus ya, hasil melimpah, tapi kemudian harga turun, kemudian justru kemudian dia tidak mendapatkan untung dan kemudian malah tidak balik modal. Nah, ini mungkin jadi pemikiran. Jadi yang penting sebenarnya bagaimana seberapa besar aspek manfaat itu perlu dijamin didapatkan oleh setiap orang yang menanam. Kami tentu salah
Pak Peri Lebih banyak suaranya adalah putus-putus. keuntungan dari biaya yang sudah peraturan yang memihak kepada kepentingan petani. Ya, putus-putus. Bisa diulangi Ya, Pak Eri? jadi untuk itu kan ditentukan yang membuat kebijakan. Ya, harapan kita pada pemerintah punya keberpihakan kepada petani. Bagaimana mereka buat undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang memang melindungi dan mendukung sukses petani. Dan ini mungkin yang perlu kita dorong terus, gitu ya. Kita berharap ada wakil-wakil rakyat, yang kemudian para pejabat yang bisa menduduki. Itu yang memang mereka juga mengerti dunia pertanian, mengerti para petani, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan petani. Jangan tetap juga memperhatikan kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga sebenarnya bagaimana membuat petani kita berdaulat, ya, berdaya, mandiri dan berdaulat. Ini memang jadi masalah kita gitu kan. Pada petani kita kadang apalagi secara pribadi memang dengan keterbatasan yang ada gitu ya. Sehingga kemudian ya, kita kadang-kadang mau nanam semuanya sudah pinjam sama orang, dari mulai benih, dari mulai pupuk, semuanya, kemudian setelah itu harus dijual kepada yang juga memberikan pinjaman begitu ya. Sehingga memang kita tidak punya daya tawar begitu. Harusnya kita punya barang, kita yang menentukan harga dong gitu ya. Sementara kan kita begitu produksi, harga ditetapkan mereka. Ya, tetap harganya sekian dengan berbagai macam alasan. Kalau mau dijual ya silakan, kalau nggak mau ya sudah. Kadang-kadang karena kita sudah terikat dari awal dengan perjanjian karena dibiayai, ya mau nggak mau gitu seperti itu. Jadi PR besar sebenarnya bagaimana membuat petani kita ini mandiri, berdaya, berdaulat gitu, secara mandiri. Dan saya pikir ini kalau sendiri agak susah. Nah, itulah sebenarnya harapan kita pada kelompok tani ya. Kalau kelompok tani itu mampu dikelola sedemikian rupa dengan kepemimpinan yang baik, dengan kekompakan, dengan daya dukung yang bagus, harapan kita dia punya daya tawar, punya bargaining gitu ya. Jadi mampu menerapkan teknik budidaya yang bagus, produksinya bagus sesuai dengan standar pasar, kemudian dia punya kekuatan bargaining gitu ya. Dan juga punya kemampuan mengolahnya menjadi produk lainnya gitu ya. Sehingga harapan kita ya petani, arti kekuatan petani juga yang perlu kita bangun sebenarnya gitu. Kalau mengandalkan pasar saja kepada kebutuhan pemerintah kepada pasar kadang-kadang agak susah juga kita gitu ya. Ada faktor eksternal gitu. Tapi bagaimana kita mengokohkan diri kita petani ini ya, supaya kita kemudian ya yang bisa juga punya daya tawar gitu. Nah, ini juga PR ya. Dan mungkin Pak Soleh sebagai penyuluh atau Pak Rangga, saya pikir ini jadi PR penting ini, bukan hanya menyemangati, mengajarkan teknik budidaya, tapi bagaimana membuat kita jadi berdaya, berdaulat, sehingga kita punya daya tawar gitu. Dan penting juga sebenarnya bukan hanya produksi tanamannya, tapi mungkin mengolah hasil produksi. Itu jadi penting juga. Kadang-kadang hasil olahan itu punya nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi daripada sekedar hasil tanamannya. Kadang-kadang itu juga yang jadi lemah kita. Begitu cabai panen, harga turun, kita bingung mau diapain, nggak dijual bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita punya teknologi bagaimana menyimpannya, bagaimana mengolahnya atau itu juga menjadi penting. Misalkan sayuran dan lain dan seterusnya gitu. Saya pikir ini juga teknologinya kembali. Jadi memang ya ini menjadi PR kita bersama ya. Kita berharap ada pemerintah tentunya gitu ya. Tetapi ya kalau hanya berharap kemudian kita juga tidak membangun kompetensi agak repot juga. Kitanya yang mungkin juga bukan seperti itu. Termasuk ya pupuk ya. Kalau idealnya pemerintah sudah menetapkan pupuk subsidi harga eceran sekian, tapi kan banyak pemain-pemain juga gitu. Ya, banyak pihak-pihak yang bermain di balik itu yang ingin mendapatkan keuntungan, sehingga begitu sampai sudah harganya sulit dicari pupuk subsidi gitu ya, kemudian harganya juga mahal gitu, akhirnya kan menjadi susah. Nah, dalam kaitan dengan ini saya pikir kita juga perlu kemudian menghadirkan sebuah upaya ya, memproduksi pupuk sendiri. Nah, yang paling mungkin sebenarnya pupuk organik gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita untuk kita olah sedemikian rupa, ya tentu dengan teknologi yang lama, yang sederhana, yang bisa kita terapkan untuk kemudian kita bisa memperbaiki kualitas tanah kita, media tanah kita dengan menggunakan pupuk-pupuk yang bahan bakunya dari daerah di sekitar kita. Ya, tapi memang kadang-kadang agak susah juga sekarang kan begitu kita nanam, bagian-bagian tanamannya kadang-kadang sudah diperebutkan oleh para peternak, oleh pengusaha ternak. Nanam jagung idealnya kan dikembalikan, tapi semuanya sudah dibeli juga sehingga yang dikembalikan ke tanah juga susah. Atau kotoran sapi dan seterusnya. Jadi ini jadi PR. Jadi memang ya ini problem yang juga tidak sederhana ya. Dan faktanya ya problem petani itu dari dulu ya tetap itu saja ya. Solusinya seperti apa ini yang menjadi PR kita sebenarnya gitu ya. Kalau Mas Hatta seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan yang pertanyaan Pak Nyoman tadi tentang lingkungan, saya pikir itu penting sekali sudah disampaikan oleh Pak Soleh. Jadi faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang perlu diketahui juga. Ya mungkin kita kadang-kadang kalau jalan-jalan ke Lembang, melihat tanaman bagus gitu ya, wah kita beli-beli saja. Padahal rumah kita di pinggir pantai, di Teluk misalkan gitu kan.
Begitu kita tanam kok tumbuhnya tidak bagus, tidak berbunga, tidak berbuah seperti itu. Karena ada faktor-faktor genetik dan faktor-faktor lingkungan yang berbeda seperti itu. Nah, termasuk dalam ini adalah iklim ya. Ada upaya-upaya untuk kemudian mengelola iklim supaya sesuai dengan daya dukung yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ya kalau teknologi yang agak ini sih sebenarnya ya, tapi mahal juga, rumah kaca gitu ya. Kalau ada rumah kaca ditata sedemikian rupa itu bisa diatur suhu, kelembaban, cahaya segala macam gitu ya. Tapi tentu kalau buat petani, buat kita ya susah gitu ya. Kecuali kalau kelompok tani tadi ya, kalau kelompok tani bersama-sama kita buat rumah kaca, greenhouse, mungkin dengan cara yang sudah dari bambu ditutup pakai plastik mungkin begitu ya, seperti itu. Atau pakai sprinkler dan seterusnya seperti itu. Ada paranet juga ada seperti teknologi yang digunakan untuk tadi mengatur sedemikian rupa. Jadi memang ya itulah yang ada gitu. Tapi memang ya, faktor lingkungannya memang dengan apalagi dengan perubahan iklim ya, perubahan lingkungan yang begitu rupa, memang agak susah juga kita sekarang. Iklim musim hujan, musim kemarau kan nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang susah gitu. Kemudian suhu ada peningkatan iklim global, itu agak susah juga memang sekarang seperti itu. Jadi memang ya tadi perlu ada upaya-upaya terobosan untuk menghasilkan teknologi. Tapi yang jadi masalah tadi karena daya kemampuan kita lemah, ya, ada teknologi kadang-kadang penerapannya juga terkendala gitu. Ini mungkin jadi PR kita buat kita bagaimana dengan kondisi petani menghasilkan teknologi yang ramah dalam artinya bukan hanya sekedar ramah lingkungan, tapi ramah dengan bisa diterapkan begitu. Nah, saya pikir ini mungkin kita beri apresiasi juga kepada para petani yang begitu rupa dengan segala keterbatasan memunculkan ide-ide untuk kemudian menemukan praktek-praktek bertani yang sungguh menakjubkan juga. Kadang-kadang ketika kita turun ke lapangan sebagai dosen tuh menemukan praktek-praktek yang mungkin tidak diajarkan di kelas dan luar biasa gitu. Dan itu yang mungkin juga perlu kita apresiasi. Ternyata petani juga sudah berdasarkan pengalaman mencari berbagai macam cara untuk mendukung pertumbuhan. Jadi saya pikir kita bisa kerjasama antara para akademisi ya, dengan para petani, para praktisi supaya kemudian kita bisa menghasilkan cara bertani yang baik, ya benar, produktif, yang menguntungkan semua pihak, sehingga kemudian Indonesia bisa maju dengan pertanian. Karena Indonesia katanya negara agraris ya, tapi agak miris juga melihat petaninya kemudian tidak sejahtera. Gitu. Ya, ini mungkin PR kita, Pak Nyoman dan Pak ini dari yang Solok tadi. Terima kasih atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di lain kesempatan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Heri Noviansa. Tadi yang saya tangkap ya, jadi Pak Sudirman, itu masukan buat kami nanti bagaimana komunitas Ayo Menanam Indonesia bisa menyampaikan secara masif kepada pemangku kebijakan, pada pengambil kebijakan, agar mengambil kebijakan yang tepat untuk para petani di daerah. Dan dari sisi lapangan teknis, mungkin sudah dilakukan beberapa teman-teman penyuluh, seperti di Kabupaten Pringsewu ketika panen raya kemarin cabai merah, dengan menggerakkan KWT, kelompok wanita tani, membuat olahan dari tanaman cabai. Jadi olahan cabai itu dikemas menjadi cabai kering dan juga menjadi sambal dibungkus di dalam botol, sehingga ketika panen raya dan nanti dijual masih bisa menghasilkan. Nah nanti mungkin itu yang bisa kita kembangkan bersama-sama melalui teman-teman penyuluh di daerah dan komunitas Ayo Menanam Indonesia. Kita bersama-sama mencari solusi-solusi ketika memang kebijakan-kebijakan itu tidak berpihak kepada petani-petani kita. Nah itu PR kita bersama-sama, kami mengajak juga kita bersama-sama untuk ke arah seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua mungkin nanti Pak M. Soleh ya bisa menjawab ya dari Pak Sudirman ya, terkait harga pupuk bersubsidi ya, yang ternyata sampai di daerah mungkin tidak sesuai dengan harga head. Nah mungkin ini pengalaman karena Pak Muhammad Soleh memang langsung berhadapan dengan para petani dan berhadapan juga dengan pengadaan pupuk subsidi juga. Mungkin dipersilakan waktunya Pak Soleh. Dan tadi untuk pertanyaan Pak Nyoman Suwanti ya, nanti mungkin ditambahkan oleh Pak M. Soleh. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin tidak banyak juga menambahkan untuk Pak Sudirman ya, Sudirman terkait masalah ini memang permasalahan klasik Pak ya. Teori ekonomi juga ketika barang banyak maka otomatis harga juga pasti akan turun. Mungkin yang bisa kita siasati adalah bagaimana kita bisa melihat contohnya ketika kita mau menanam, cari waktu-waktu yang memang tidak tanam massal. Contohnya bawang merah ya. Kita harus mengetahui kira-kira Brebes itu nanamnya bulan apa. Tetapi memang kita punya risiko. Ada pilihan paling enggak kita mau harga tinggi tetapi produksi rendah ataupun
harga tinggi, harga rendah tapi produksi tinggi. Ini memang satu dilema yang harus kita putuskan. Tetapi paling tidak memang kalau kita tidak ingin ketika panen harganya rendah, ya kita siasati dengan waktu. Kira-kira cari waktu yang memang kapan komoditi itu tidak banyak dipanen oleh petani-petani se-Indonesia. Untuk beras itu memang sangat rumput ya. Terkait kebijakan pemerintah bagaimana Indonesia sudah sebagai lumbung pangan tetapi masih impor, memang terkait kebijakan pemerintah. Untuk pupuk bersubsidi, Bapak di sana berapa Pak untuk urea Pak harganya Pak? Sekarang urea di distributor pengecer menembus harga 110 per sak. 110.000. Kalau headnya kan 90 ya? Oh ya. Terus sampai ke petani berapa lagi? Gitu jadi di pengecer itu 110? Iya, pengecer nebus ke distributor 110. Nanti pengecer ke petani beda lagi? 120. Memang cukup ini Pak ya, cukup tinggi selisihnya karena memang head kita untuk Korea 9.000 per sak, sehingga ada selisih berapa 30 ya, 30.000 sampai ke petani. Ya cukup miris juga ketika kita melihat kondisi seperti ini. Kalau pengalaman di Kabupaten Pesawaran, saya kebetulan penyuluh di sana, memang khususnya di Lampung lah, kita ada namanya proses transaksi untuk penebusan pupuk dengan billing system, sehingga pemerintah menyiapkan aplikasi yang memang petani bisa melihat kuotanya berapa, headnya berapa, sehingga itu bisa meminimalisir memang tadi kenakalan-kenakalan dari pemain di dalam penjualan pupuk. Dan sebenarnya itu bisa juga dilaporkan mungkin ke Komisi Pupuk dan Pestisida di kecamatan, bagaimana bisa menekan paling tidak harganya wajar lah ketika headnya 90 paling tidak di petani 100 atau 110 itu masih wajar, tetapi kalau sudah 120 memang cukup tinggi dirasa. Itu untuk head. Untuk Mas Nyoman, luar biasa Mas Nyoman ini. Beliau ini penyuluh, tetapi hobinya luar biasa ya. Tadi menambahkan dari Pak Helinov, memang selain tadi kita menanam tanaman yang untuk mengantisipasi ya, menanam tanaman yang memang dia tahan terhadap iklim yang panas, kita bisa mungkin menambahkan tanaman naungan mungkin ya. Karena kalau paranet hanya mengurangi intensitas saja, tapi kalau tanaman peneduh kan dia bisa memberikan mengurangi suhu ya, tidak terlalu panas. Mungkin dengan penambahan tanaman peneduh itu bisa mengurangi suhu yang terlalu panas di lingkungan kita menanam. Gitu Pak Nyoman. Yang di chat. Ya, baik itu ya. Dua penanya di awal tadi Pak Sudirman, Pak Nyoman Suwante mungkin sudah ini. Saya sedikit menambahkan tentang pupuk subsidi ya. Memang di daerah-daerah memang kejadian mungkin tidak tertulis ya perjanjian antara kios dengan para petani, karena memang harga 90 head itu ketika petani ngambil di kios, tetapi ketika kios yang mengantarkan ke petani itu memang harganya beda karena alasan mereka adalah untuk biaya transportasi. Ada juga di kelompok tani yang memang harganya beda ke petani, jadi dikoordinir oleh ketua kelompok tani, harganya misalnya menjadi 100 dijual kepada anggota kelompok tani, yang 10.000 atau 5.000 nanti untuk menjadi masuk ke dalam uang kas kelompok tani, itu bisa juga. Nah itu jadi mungkin saran saya kepada Pak Sudirman, mungkin ditanyakan dulu ke kiosnya harganya kenapa tidak sesuai dengan head gitu. Ketika memang jawabannya tidak memuaskan, nanti Pak Sudirman bisa menyampaikan itu kepada Balai Penyuluh Pertanian atau unit penyuluh pertanian di kecamatan Pak Sudirman. Nanti bisa ditanyakan karena mereka adalah pengawas ya, sebagai pengawas, termasuk Koramil juga dimasukkan dalam pengawas pupuk ya bersubsidi. Jadi nanti bisa dikoordinasikan dengan para penyuluh atau para di kecamatan UPT atau BPP di sana namanya. Nah, nanti mungkin bisa dikoordinasikan karena itu selisihnya sungguh cukup besar ya.
dari 90 ke 120 sampai petani itu cukup besar. Nah, itu mungkin bisa dipertanyakan selisihnya itu buat apa saja. Dan untuk Mas Nyoman ya tadi sudah mungkin apa namanya jawabannya mungkin kalau mau lebih tadi lebih agak ada biayanya kata Pak Heri tadi dengan rumah kaca atau dengan apa ingin ya. Tapi kalau greenhouse apa namanya tanaman pelindung ya, kita menambah di tengah atau di samping kita tanaman pelindung. Baik, mungkin itu Pak Nyoman ya. Kayaknya cukup ya, puas. Makasih. Iya. Ini sudah cukup puas. Ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi dan banyak juga chat yang ada di Zoom, live chat itu banyak sekali pertanyaan. Mungkin kita pilih 2 saja ya. Yang untuk pertanyaan yang memang ini dari Pak Maimun ya. Pak Maimun ini menanyakan relasi dan interaksi manusia dengan alam merupakan sunatullah yang dianjurkan agama. Pertanyaannya, bagaimana taktik dan strategi menanam yang baik dalam arti berdaya guna, berhasil guna, dan dapat mewujudkan kemakmuran para petani dan umat manusia? Apalagi petani di Indonesia masih jauh tertinggal dengan para petani negara lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dari Ibu Fepti Herlina ya? Bagaimana menyiasati kalau tanaman ditinggal pergi beberapa hari, 3-4 hari, dan tidak ada yang menyiraminya katanya. Jadi agar tanaman bisa tetap bertahan hidup, bagaimana? Baik, ada 2 pertanyaan tadi ya. Menyiasati apa namanya pertanian kita agar kita bisa menghasilkan yang lebih baik lagi dan tidak tertinggal oleh negara lain. Yang kedua, bagaimana kalau tanaman itu ditinggal 3-4 hari ya? Baik, mungkin dari Pak Heri Noviansa bisa menjawab. Ya, kalau pertanyaan pertama saya pikir mungkin secara umum sudah saya sampaikan juga ketika menjawab pertanyaan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk sukses pembangunan pertanian kita memang perlu ada kerjasama yang baik antara seluruh pihak-pihak terkait ya. Apakah itu pemerintah dengan kebijakan dan peraturannya, apakah itu kemudian para akademisi yang kemudian senantiasa melakukan riset penelitian untuk menghasilkan teknik budidaya yang makin bagus gitu ya. Kemudian juga antara penyuluh yang mungkin menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikan dan juga dengan petaninya sendiri saya pikir begitu. Jadi memang tidak bisa hanya salah satu pihak ya. Dan memang ini menjadi tantangan kita tadi ya. Bagaimana yang penting sebenarnya tadi ya, yang tidak kalah bagaimana kemauan politik dari pemerintah untuk kemudian mensukseskan pertanian sehingga profesi petani menjadi profesi yang didambakan ya, dicita-citakan. Karena mungkin bisa jadi sekarang orang yang ingin jadi petani makin sedikit begitu ya, karena tidak menjanjikan mungkin begitu. Ya, sementara mungkin yang jadi guru semakin sekarang mungkin jadi ramai karena ada sertifikasi guru, segala macam gitu ya. Sehingga orang tinggal gitu. Jadi saya pikir ini menjadi penting lah. Jadi bagaimana ke depan kita mendorong kerjasama dengan seluruh. Tetapi tadi kalau kita menunggu agak susah. Bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita, dari pemberdayaan kelompok, apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian sukses dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Apalagi sekarang kan dengan teknologi informasi, seluruh informasi itu sudah bisa kita dengarkan, kita dapatkan ya di mana segala macam. Jadi kita bisa menggunakan jaring-jaring informasi, relasi kita untuk kemudian membangun kesuksesan pembangunan pertanian. Saya pikir itu mungkin ya yang mungkin juga Pak Maimun kita berharap. Jadi webinar ini, komunitas ini juga bisa menjadi salah satu sarana sebenarnya untuk tadi membangun sinergi dengan semua pihak ya untuk kemudian mungkin pada sesi-sesi berikutnya juga bisa kita hadirkan pada pembuat kebijakan ya untuk mendukung sukses menanam ini. Saya pikir mungkin begitu. Ya. Ya, kalau untuk menyiram tanaman kalau kita pergi ya pertama ya kalau ada saudara, ada tetangga, ada yang bisa bantu kita minta titip atau mungkin juga ada teknologi ya kalau salah di yang sederhana mungkin Mas Oleh itu sudah biasa ya, silakan mungkin. Baik, terima kasih Pak Heri Noviansa. Dari Pak M. Soleh mungkin ada yang bisa disampaikan? Mungkin saya menambahkan tadi Ibu siapa nanya? Fepti Ya, untuk mensiasati bagaimana kalau kita keluar rumah ataupun bepergian jauh,
kita tidak was-was meninggalkan tanaman. Bisa kita melakukan penyiraman dengan sistem tetes, Bu ya. Kita bisa menggunakan bekas infus juga bisa. Bekas infus kita isi, terus kita tancapkan di tanah, dia akan menetes secara perlahan. Ini juga bisa mencukupi air selama mungkin kita tinggal sehari 2 hari, tanaman itu bisa terpenuhi airnya. Memang tidak terlalu banyak, tetapi minimal tanaman itu bisa bertahan dengan air yang cukup untuk dia melakukan proses fotosintesis. Dan memang sebenarnya ada juga teknologi yang dia pakai tapi memang memerlukan teknologi yang lebih. Ada sistem siram menggunakan timer dan sebagainya, itu memang bisa kita gunakan, tetapi otomatis dia memerlukan cost yang lebih. Tetapi yang paling mudah tadi, kita bisa menggunakan sistem tetes dengan menggunakan bekas infus ataupun botol. Sebenarnya bisa botol, kita bolongin saja, Bu, kita bolongin, terus kita isi penuh, kita tengkurapin aja di dekat tanaman kita. Nah, itu kan dia mengalir secara sedikit-sedikit, tetapi dia mencukupi untuk kebutuhan air, sehingga untuk 1-2 hari insya Allah tanaman kita masih aman. Begitu, Bu. Baik, cukup ya, sahabat Ayo Menanam semuanya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di live chat ya, Zoom. Tapi apa daya, waktu kita sudah pukul sekarang 17.33, lebih 3 menit. Nanti mungkin kalau misalnya sahabat Ayo Menanam masih ada pertanyaan, nanti bisa kita bertanya di WA group. Nanti Pak Heri dan Pak Im Soleh mungkin kita masukkan sebentar saja. Nanti mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa disampaikan di live Zoom, nanti kita coba bahas itu di WA group. Dan juga tadi dari Tanggamus juga, kapan kami katanya mampir ke Tanggamus atau bisa berkunjung ke daerah-daerah ya. Doakan saja mudah-mudahan nanti komunitas Ayo Menanam Indonesia bisa berkunjung. Sebenarnya kami sudah sering berkunjung, Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan kami kemarin banyak melakukan pemasangan hidroponik ya di daerah-daerah, di Lampung Selatan, di di Tanggamus, di Lampung Barat, di Waikanan, di Lampung Tengah, dan masih banyak lagi. Tetapi mungkin keterbatasan kita atau informasi kita yang masih belum ini. Nanti juga kalau misalnya dari Bapak dan Ibu mengundang kami juga insya Allah siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan singkat kepada tetangga atau misalnya kompleks atau misalnya di daerah Bapak Ibu sekalian. Cuman mungkin skupnya masih di daerah Provinsi Lampung ya. Tidak tahu kalau nanti Dewan Pembina ini untuk di luar provinsi bagaimana itu nanti. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah di akhir penghujung acara. Terima kasih untuk kedua pemateri kita yang sangat super sekali, Bapak Insinyur Heri Nopriansa dan Bapak Muhammad Soleh. Kita berikan jempol kepada mereka berdua, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap setia ya kepada webinar kita series ini, karena ini baru pertama Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kita akan mengadakan webinar-webinar lagi, dan kita akan memberikan materi-materi bagaimana teknis yang mudah untuk bercocok tanam di rumah atau di lahan terbatas. Kita juga punya pakar-pakar yang bidang di hidroponik, di aquaculture, dan segala macamnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sahabat Ayo Menanam, sampai sekian saja perjumpaan kita. Insya Allah nanti ke depannya kita akan lanjut ke webinar series kedua. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian masih bisa ikut bergabung. Dari saya pribadi, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kita tutup webinar kita pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatian kita. Mudah-mudahan bisa bertemu di webinar seri berikutnya yang lebih menarik. Sertifikatnya mana, Pak? Nanti kita Nanti kirim panitia tuh.
sertifikat. Yang tadi mengisi presensi kita kirimkan via email. Terima kasih. Selamat bergabung nanti di Terima seri yang kasih. selanjutnya. Solusinya ganteng. Hmm.